Hati-hati, jangan-jangan selama ini penyebab utama doa keluarga Anda selalu tertahan di langit dan rizki rumah tangga terasa terus-terusan mampet, justru bersumber dari dalam kamar tidur Anda sendiri. Banyak pasangan suami istri merasa hubungan mereka sudah sepenuhnya halal, tanpa menyadari ada garis batas sakral dalam syariat yang jika dilanggar tidak hanya menghapus pahala ibadah bertahun-tahun, tapi juga mengundang murka Allah secara seketika. Jika Anda sanggup memahami dan menjaga prinsip rahasia ini bersama pasangan Anda, Allah tidak hanya menjamin keharmonisan lahir batin, tetapi juga membukakan pintu keberkahan dan ketenangan yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Simak kajian ini sampai selesai untuk menyelamatkan kehormatan dan bahtera rumah tangga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan kepada kita semua. Selamat datang kembali di channel Serambi Surga, wadah untuk menimba ilmu dan memperdalam pemahaman agama. Semoga sahabat sekalian yang sedang menyaksikan penayangan ini senantiasa dilimpahi ketenangan jiwa, dilapangkan pintu rizkinya, serta dikaruniai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sebelum kita memasuki uraian materi yang sangat vital bagi kehidupan berumah tangga ini, mari sejenak kita lembutkan hati kita dengan membasahi lisan melalui pembacaan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan sahabat luangkan waktu sejenak untuk mengagungkan nama beliau di kolom komentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga setiap huruf sholawat yang Anda ketikkan menjadi saksi kebaikan di akhirat kelak. Semoga sholawat tersebut menjadi perantara diampuninya dosa-dosa kita yang telah lalu, dijauhkannya keluarga kita dari kesulitan duniawi, serta diangkatnya derajat kita di hadapan Sang Pencipta. Kita sangat berharap agar kelak di padang mahsyar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenali kita sebagai umatnya yang taat, lalu memberikan syafaatnya di hari tatkala harta dan jabatan tak lagi memberikan manfaat. Sahabat Serambi Surga yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang sangat indah, sempurna, dan mengatur seluruh lini kehidupan manusia secara terperinci. Agama ini tidak hanya mengajarkan tata cara beribadah ritual di dalam masjid seperti sholat, iktikaf, ataupun membaca Al-Quran semata. Islam juga membimbing urusan domestik, termasuk tata krama dalam hubungan biologis suami istri. Banyak orang menyangka bahwa ketika dua insan telah diikat dalam tali pernikahan yang sah, maka segala bentuk hubungan intim menjadi bebas tanpa batas dan aturan. Padahal di balik kehalalan hubungan suami istri, syariat Islam menetapkan garis-garis batas yang sangat tegas demi menjaga kehormatan, kesehatan fisik, serta kesucian jiwa pasangan suami istri. Seringkali terjadi dalam kehidupan berumah tangga, pintu rizki terasa mampet, kemelut rumah tangga tiada henti, dan doa-doa serasa tertahan di langit tanpa jawaban. Bisa jadi akar permasalahannya bukan karena kurang giat bekerja, melainkan karena ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kamar pengantin
yang tanpa disadari terus-menerus dilanggar. Pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, kita akan mengupas secara mendalam dan terperinci mengenai 7 larangan keras dalam hubungan suami istri menurut syariat Islam. Simak uraian ini dari awal hingga akhir tanpa terlewatkan, karena pada bagian-bagian akhir nanti ada peringatan penting yang seringkali dianggap remeh oleh masyarakat modern, padahal dosanya sangatlah besar. Mari kita masuk pada pembahasan larangan yang pertama. Larangan paling mendasar dan diharamkan secara mutlak dalam ajaran Islam adalah melakukan penetrasi biologis melalui dubur atau anal. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan wujud yang sebaik-baiknya dan telah menetapkan fungsi khusus pada setiap anggota tubuh sesuai dengan fitrah penciptaannya. Mata diciptakan untuk melihat keindahan ciptaan Allah, telinga diciptakan untuk mendengarkan kebaikan, dan kemaluan wanita diciptakan sebagai sarana ibadah yang sah serta jalan lahirnya keturunan. Adapun dubur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata sebagai saluran pembuangan kotoran dari dalam tubuh manusia, bukan sebagai tempat menyalurkan syahwat. Ketika seseorang menggunakan anggota tubuh di luar fungsi fitrahnya, maka pada hakikatnya ia telah meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, yang dalam istilah syariat disebut sebagai kezaliman. Coba sahabat renungkan sebuah gambaran analogi sederhana berikut ini. Sebuah pintu utama pada rumah dibangun dengan kokoh agar penghuninya dapat keluar dan masuk dengan nyaman dan aman. Jika ada seseorang yang menolak lewat pintu utama, lalu memaksa melompati jendela yang sempit, rapuh, dan berbahaya, tentu hal itu hanya akan menimbulkan luka, bahaya, dan kerusakan. Seperti itulah perumpamaan hubungan biologis suami istri. Jika syahwat disalurkan pada jalan depan yang telah dihalalkan Allah, maka sentuhan tersebut bernilai pahala sedekah dan menghadirkan ketenangan jiwa. Namun manakala syahwat tersebut dipaksakan melalui jalur belakang yang diharamkan, maka perbuatan itu serta-merta berubah menjadi dosa besar yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan yang sangat keras dan tidak ada celah keraguan di dalamnya mengenai keharaman perbuatan ini. Mal'unun man atamra atahu fi duburiha. Allah melaknat orang yang mendatangi istrinya pada duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, makna kata laknat dalam hadis tersebut bukanlah perkara main-main. Laknat artinya dijauhkan secara total dari rahmat, perlindungan, dan kasih sayang Allah. Tidak ada kebangkrutan yang lebih dahsyat bagi seorang hamba di dunia ini, melebihi kondisi saat hidupnya dihentikan dari menerima rahmat dan ampunan dari Sang Maha Pencipta. Para ulama fikih sepakat dan menegaskan bahwa keharaman penetrasi melalui dubur ini sifatnya mutlak dan permanen, meskipun dilakukan kepada pasangan sah yang terikat akad nikah. Syariat Islam tidak hanya menilai dengan siapa hubungan itu dilakukan, tetapi juga menilai bagaimana tata cara hubungan tersebut dijalankan sesuai aturan ilahi. Seringkali sebagian orang berdalih bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan kesepakatan bersama antara suami istri. Akan tetapi dalam hukum Islam, kerelaan sesama manusia tidak akan pernah mampu mengubah sesuatu yang haram menjadi halal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jika patokan kebenaran hanya disandarkan pada kerelaan manusia semata, maka tatanan moral akan hancur dan tidak ada lagi garis pemisah antara kebaikan dan kejahatan. Para ulama bahkan menjelaskan bahwa tindakan menyimpang ini menyerupai perilaku keji umat Nabi Lut pada zaman dahulu, yang mendatangkan ajab kehancuran luar biasa dari langit. Ditinjau dari perspektif medis modern, para ahli kesehatan telah membuktikan bahwa penetrasi melalui dubur menyimpan bahaya dan dampak buruk yang sangat mematikan. Dinding dubur tidak dirancang memiliki pelumas alami dan bersifat sangat rapuh, sehingga sangat mudah mengalami robekan, pendarahan hebat, serta infeksi bakteri berbahaya. Area tersebut merupakan sarang terkumpulnya berbagai macam kuman dan bakteri pembuangan yang dapat menginfeksi organ reproduksi pria maupun wanita dengan cepat. Luar biasa hikmah Islam. Agama ini telah melarang perbuatan keji tersebut puluhan abad yang lalu, sebelum ilmu kedokteran modern sanggup membuktikan secara ilmiah. Maka jelaslah bahwa keharaman penetrasi melalui dubur didasari atas pertimbangan syariat, penjagaan fitrah manusia, serta perlindungan kesehatan jiwa dan raga dari kerusakan. Kemudian larangan kedua dalam hubungan suami istri, yaitu melakukan hubungan intim biologis di saat istri sedang menjalani masa haid ataupun datang bulan. Keharaman ini bukanlah sekedar ijtihad atau pandangan manusia semata, melainkan perintah ilahi yang tertuang secara eksplisit dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 222 berikut ini. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa 'adan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Sebagian masyarakat terkadang salah dalam memahami maksud ayat ini, dengan mengira bahwa Islam melarang segala bentuk kedekatan dan kehangatan fisik dengan istri yang sedang haid. Sangkaan tersebut sama sekali tidaklah benar. Rasulullah SAW mempraktekkan kasih sayang yang luar biasa kepada istri-istri beliau yang sedang berada dalam masa haid. Beliau tetap bermesraan, memeluk, mencium, dan bercumbu dengan istri beliau selama tidak melakukan penetrasi biologis pada organ intim yang sedang mengeluarkan darah. Artinya, Islam tidak pernah memadamkan kehangatan cinta dalam rumah tangga, melainkan hanya memberikan garis batas keamanan pada kondisi yang membahayakan. Mari kita cermati analogi berikut ini. Bayangkan seseorang yang memiliki luka fisik terbuka, yang sedang dalam proses peradangan dan pembersihan jaringan. Meskipun niat kita menyentuh luka itu didasari rasa sayang, memaksakan diri menekan area luka justru akan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa dan infeksi parah. Begitu pula kondisi fisik seorang wanita yang sedang mengalami haid. Rahimnya sedang meluruhkan dinding sel dan membersihkan kotoran secara alami dari dalam tubuhnya. Memaksa melakukan hubungan biologis pada kondisi tersebut dapat mendorong bakteri masuk ke dalam organ dalam, memicu peradangan rahim, serta merusak saluran kemih. Secara kacamata medis, pendarahan haid membawa jaringan mati
yang menjadi media tumbuh paling subur bagi kuman penyakit jika terjadi gesekan mekanis. Secara spiritual, haid merupakan kondisi hadas besar, keringanan tidak wajib sholat, dan puasa bagi wanita yang sedang haid merupakan bentuk kasih sayang Allah agar ia beristirahat. Oleh karena itu, ketika suami mampu menahan syahwatnya di masa haid istri, penahanan diri tersebut bernilai ibadah ketaatan yang mendatangkan pahala amat besar. Begitu darah haid telah berhenti total, lalu istri bersuci dengan cara mandi wajib, maka pintu kehalalan hubungan intim kembali terbuka lebar penuh keberkahan, ibarat bumi yang gersang tersiram oleh hujan yang segar. Masa menunggu bersuci adalah latihan kesabaran pasangan suami istri yang akan membuahkan kemanisan dalam sebuah hubungan. Selanjutnya, kita masuk pada larangan yang ketiga, yaitu melakukan hubungan intim biologis di siang hari pada bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah madrasah ruhani yang sangat agung, tempat setiap muslim dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, emosi, serta keinginan fisiknya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa hubungan intim suami istri dihalalkan pada malam hari di bulan Ramadan, namun diharamkan tegas pada siang harinya. Hal ini menunjukkan bahwa yang dilarang sebenarnya bukanlah hakikat hubungan suami istri itu sendiri, melainkan pengaturan waktu pelaksanaannya demi menghormati kesucian ibadah puasa. Coba sahabat bayangkan analogi sederhana ini. Makanan dan minuman lezat pada dasarnya adalah hal yang halal dan melimpah kebaikan bagi manusia. Namun manakala azan subuh berkumandang di bulan Ramadan, santapan halal itu mendadak menjadi haram dikonsumsi hingga waktu maghrib tiba. Hal itu bukan karena makanan tersebut buruk, melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mendidik hambanya agar sanggup menundukkan nafsu di bawah kendali ketaatan. Demikian pula dengan jalinan intim suami istri, ia bernilai pahala di luar Ramadan dan pada malam harinya, tetapi menjadi dosa besar jika dilanggar pada siang Ramadan. Ada sebuah kisah nyata pada zaman Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap aturan yang satu ini. Suatu hari, seorang sahabat mendatangi Rasulullah SAW dengan wajah yang pucat pasi dan dipenuhi rasa penyesalan yang luar biasa mendalam. Sahabat tersebut meratap dan mengaku bahwa dirinya telah tergelincir melakukan hubungan intim dengan istrinya pada siang hari saat sedang berpuasa Ramadan. Rasulullah SAW tidak membenarkan tindakan tersebut dan langsung menjelaskan sanksi ganti rugi spiritual atau kafarat yang sangat berat baginya. Pelanggaran aturan ini diwajibkan memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tidak mampu, ia wajib berpuasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa boleh terputus sehari pun. Jika masih tidak mampu juga karena alasan fisik yang mendesak, ia diwajibkan memberi makan kepada 60 orang miskin dengan porsi yang mengenyangkan. Sanksi kafarat yang sedemikian berat ini menjadi bukti nyata bahwa merusak kesucian puasa Ramadan dengan menuruti syahwat merupakan dosa yang sangat fatal. Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa kemampuan menahan diri dari hal yang dihalalkan merupakan bukti tertinggi dari kejujuran iman seseorang di hadapan Allah. Sebab tidak ada manusia lain yang tahu apa yang dilakukan pasangan di dalam kamar yang tertutup rapat, melainkan hanya Allah yang Maha melihat.
Begitu matahari terbenam di ufuk barat, Allah kembalikan kehalalan tersebut, sehingga kesabaran menahan diri di siang hari terbayar dengan nikmat yang diberkahi. Kemudian kita melangkah pada larangan keempat, yaitu melakukan hubungan intim biologis tatkala sedang melaksanakan ibadah iktikaf di dalam masjid. Iktikaf adalah ibadah yang sangat mulia, di mana seorang hamba sengaja mengisolasikan jiwanya dari kesibukan duniawi dengan berdiam diri di rumah Allah. Tujuan utama iktikaf adalah memfokuskan pikiran, hati, dan lisan hanya untuk mengingat Allah melalui zikir, doa, perenungan dosa, serta pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala secara eksplisit melarang perbuatan ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Dan janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Iktikaf menuntut pelepasan total dari kenikmatan duniawi sementara waktu. Melakukan hubungan intim yang merupakan puncak kenikmatan fisik jelas merusak hakikat dan roh iktikaf. Ibarat seseorang yang sedang berada di dalam ruang audensi sakral bersama seorang raja untuk memohon ampunan. Tentu sangat tidak bermoral jika ia justru sibuk memenuhi syahwat pribadinya. Para ulama sepakat bahwa bersetebuh secara sengaja dapat membatalkan ibadah iktikaf seseorang seketika, dan gugurlah pahala keheningan yang sedang dibangunnya. Bahkan segala bentuk perbuatan yang memicu bangkitnya syahwat secara kuat di dalam area masjid dapat mencoreng kesucian masjid sebagai tempat suci peribadatan. Dengan menundukkan hawa nafsu selama iktikaf, seorang hamba akan merasakan manisnya kelezatan iman dan kedekatan dengan Allah yang tidak dapat dibeli dengan materi apapun. Selanjutnya, mari kita cermati larangan kelima, yaitu melakukan hubungan intim biologis tatkala istri sedang berada dalam masa nifas setelah melahirkan. Nifas adalah pendarahan alami yang dialami oleh seorang wanita pasca proses persalinan, yang memakan waktu pemulihan bertahap hingga puluhan hari. Masa-masa ini merupakan fase yang sangat berat bagi seorang ibu, di mana kondisi fisiknya berada dalam titik terlemah dan memerlukan perawatan penuh. Secara hukum fikih, status nifas disamakan secara mutlak dengan status haid selama darah nifas masih mengalir dan hubungan biologis hukumnya haram. Larangan ini merupakan bukti nyata betapa Islam sangat memuliakan dan melindungi keselamatan jiwa serta raga seorang wanita dari kezaliman syahwat. Bayangkan sebuah lahan tanah yang baru saja dibajak dan ditanami secara berat. Tanah tersebut membutuhkan jeda waktu agar kembali stabil dan subur. Memaksa rahim wanita yang baru saja mengalami luka persalinan untuk melakukan hubungan intim dapat memicu pendarahan hebat dan infeksi rahim parah dan kerusakan organ permanen. Menahan diri di masa nifas adalah bentuk penghormatan, kesabaran, dan perlindungan seorang suami terhadap istri yang telah berjuang mempertaruhkan nyawa demi melahirkan buah hati. Kesabaran suami dalam merawat dan menantikan masa nifas berakhir hingga istri menjadi bersuci merupakan ladang pahala yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita memasuki larangan keenam, yaitu berhubungan intim dengan cara menyakiti, merendahkan, melukai fisik, atau memaksakan kehendak kepada pasangan.
Islam tidak hanya mengajarkan sah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi juga sangat menekankan pentingnya adab, kelembutan, dan rasa kemanusiaan dalam berinteraksi. Pernikahan diikat oleh ikatan yang sangat agung atau mitsaqon golidan. Hubungan intim seharusnya menjadi sarana penyatuan dua jiwa yang dilandasi rasa cinta dan kasih sayang. Ketika hubungan tersebut diwarnai dengan kekerasan fisik, pemaksaan yang mendolimi, atau kata-kata yang menghina martabat pasangan, maka hilanglah seluruh nilai keberkahan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok insan terbaik yang wajib kita teladani. Beliau senantiasa bersikap paling lembut, penuh perhatian, dan tidak pernah menyakiti istri-istri beliau. Beliau mengajarkan bahwa ukuran kebaikan seorang laki-laki dapat dilihat dari sejauh mana ia mampu bersikap baik dan lembut kepada keluarganya di rumah. Ibarat sekuntum bunga yang indah, ia tidak akan tumbuh mekar jika terus-menerus diinjak dan disiram dengan air yang kotor, melainkan akan layu dan mati. Hati pasangan yang terus disakiti dan dipaksa hanya akan melahirkan luka batin mendalam yang menghancurkan ikatan pernikahan secara perlahan namun pasti. Saling merelakan dan menjaga perasaan satu sama lain adalah pilar utama dalam meraih kenikmatan hubungan intim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kini kita sampai pada larangan ketujuh, sebuah larangan yang sangat fatal, namun ironisnya paling sering dianggap sepele di era modern saat ini. Larangan ketujuh tersebut adalah membuka, menceritakan, atau menyebarkan rahasia dan detail hubungan intim suami istri kepada orang lain. Banyak orang tanpa rasa malu menjadikan pengalaman ranjang mereka sebagai bahan curhatan, bahan gurauan saat berkumpul bersama teman, atau konsumsi media sosial. Padahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan moral dan dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman yang amat mengerikan bagi siapa saja yang berani melakukan perbuatan hina ini melalui sabdanya, "Inna min asyarin nasi indallahi manzilatan yawmal qiyamati rajula yufdi ila mra'atihi wa tufdi alaihi thumma yanshuru sirroha." Sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah laki-laki yang berhubungan dengan istrinya dan istri yang berhubungan dengan suaminya, kemudian ia menyebarkan rahasianya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat serambi surga, predikat manusia paling buruk di hari kiamat bukanlah hal yang ringan. Menceritakan rahasia ranjang berarti telah merobek tabir kesucian rumah tangga. Hubungan intim adalah amanah tertutup yang hanya boleh disaksikan oleh Allah. Mengumbar rahasia tersebut menandakan telah hilangnya rasa malu dari dalam diri seseorang. Ibarat sebuah rumah indah yang dipasangi benteng kokoh. Ia memberikan rasa aman bagi penghuninya karena segala aktivitas di dalamnya terlindungi dari pandangan luar. Namun jika pintu rumah diuji dibuka lebar-lebar dan rahasia di dalamnya dipamerkan, maka rumah tersebut akan kehilangan rasa hormat dan sangat mudah dihancurkan. Sekali kepercayaan pasangan dirusak akibat lisan yang tidak dijaga, maka ikatan batin akan retak bagaikan kaca yang pecah dan sulit disatukan kembali. Setelah kita menyimak dan merenungkan ketujuh larangan keras tadi, mari sejenak kita menundukkan kepala dan melihat ke dalam lubuk hati kita masing-masing. Renungan ini hadir bukan untuk menghakimi masa lalu siapapun, melainkan sebuah cermin kejujuran iman agar kita mau berbenah diri sebelum ajal menjemput.
Seringkali kita sangat gigih menjaga citra kesalehan di hadapan manusia, memperbagus pakaian, dan menjaga lisan saat berada di keramaian ataupun media sosial. Namun uji ketakwaan yang sesungguhnya justru terletak pada saat kita berada di ruang paling tersembunyi yang tak satupun manusia dapat melihatnya. Apakah di dalam kamar tidur yang tertutup rapat itu kita tetap merasa takut melanggar aturan Allah? Ataukah kita justru meremehkannya dengan dalih kebebasan pribadi? Ketahuilah sahabatku, melanggar batas-batas Allah secara terus-menerus di balik pintu yang terkunci akan mengikis cahaya iman dan membuat hati menjadi keras membatu. Akan tetapi, manakala hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hati Anda untuk menyimak nasihat ini hingga tuntas, ini adalah bukti nyata kasih sayangnya. Allah masih menginginkan kita untuk pulang, menginginkan rumah tangga kita dibersihkan dari dosa, serta ingin mengangkat derajat hubungan kita menjadi ladang pahala sejati. Sebesar apapun kesalahan atau ketidaktahuan kita di masa lalu, pintu tobat Allah senantiasa terbuka lebar bagi hambanya yang datang dengan ketulusan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat seberapa kelam masa lalu seseorang, melainkan melihat sejauh mana kesungguhannya untuk berhenti dan memperbaiki diri hari ini. Mari kita memohon ampunan dan memanjatkan doa keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, kami datang menghadap-Mu sebagai hamba yang bergelimang dosa, penuh dengan kekurangan, serta seringkali lalai dalam menjaga batas-batas syariat-Mu. Jika di masa lalu kami pernah melanggar larangan-Mu dalam kehidupan berumah tangga, baik karena ketidaktahuan maupun karena menuruti hawa nafsu, ampunilah kami ya Allah. Jangan Engkau jadikan dosa-dosa masa lalu kami sebagai penghalang turunnya rahmat, ketenangan, dan kelapangan rizki dalam kehidupan rumah tangga kami. Bersihkanlah hati kami dari segala keinginan maksiat, kuatkanlah iman kami saat godaan datang, serta hiasilah kehidupan kami dan pasangan kami dengan kelembutan dan ketaatan. Jadikanlah rumah kami sebagai surga sebelum surga yang sesungguhnya, tempat bertumbuhnya iman, suburnya kasih sayang, serta turunnya para malaikat rahmat-Mu. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, pernikahan adalah akad yang sangat agung. Maka jangan pernah kita nodai kesuciannya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup rapat-rapat pintu maksiat tersembunyi tersebut dan ubah setiap detik kebersamaan dengan pasangan murni sebagai ladang pahala menuju surganya. Jika Anda merasa pembahasan ini membawa keberkahan dan pencerahan, tekan tombol like dan share video ini kepada pasangan, keluarga, atau kerabat terdekat Anda. Satu kebaikan yang Anda bagikan hari ini bisa jadi merupakan jalan terbukanya pintu hidayah bagi rumah tangga orang lain. Jangan lupa tulis di kolom komentar, Bismillah, saya siap memperbaiki diri. Agar kita bisa saling mendoakan dalam ketaatan, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan kajian-kajian Islami penyejuk hati berikutnya dari channel Serambi Surga. Untuk melanjutkan pembelajaran seputar panduan rumah tangga Islami lainnya, silahkan klik video yang muncul di sebelah kanan layar Anda ini. Terima kasih atas perhatian sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.